Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Maaf banget karena seperti biasa udah lama banget tidak mengupload video, tapi kali ini kembali mengupload lagi. Jadi di episode kali ini kita bakalan nge-review lagi, yaitu nge-review salah satu mobil yang banyak ditemuin di jalanan juga ya, karena banyak patwal yang make gitu, yaitu Mazda 6 tahun 2013 atau 2013 yang tipe sedan. Jadi belakang ini nanti kita akan review, karena di car vlog sebelumnya kita udah nge-review salah satu sedan juga, yaitu Accord. Dan kali ini kita review ya yang bisa dibilang yang mirip-mirip lah sama dia, yang sekelas. Oke. Tapi kali ini di video ini gua nge-review tidak sendirian, yaitu dibantuin kawan gua, yaitu ini dia orangnya. Jadi let's go, langsung aja review. Oke guys, hello. Gua temannya Roy. Gua kali ini akan membantu dia untuk mereview mobil ini karena dia kurang-kurang tahu ya tentang mobil dia sendiri. Aneh emang. Oke, pertama gue mau nge-review bagian depannya dulu. Ayo sini. Nah, di sini kita lihat lampu depannya udah pakai proyektor dan ini ada di area LED-nya ya guys. Dan sayangnya lampu sennya masih pakai bohlam. Dan dia di bawah sini udah ada fog lamp. Apalagi ya? Oh iya, ini ada sensor parkirnya. Dan untuk grillnya ini dia masih model yang lama yang pre-facelift, dia masih garis-garis. Kalau yang baru-baru sekarang kan modelnya titik-titik chrome gitu ya. Ini yang belum facelift, masih tahun 2013. Oke, kayaknya itu aja. Kita bisa balik ke mesinnya ya. Oke, sekarang kita sudah di bagian dapur pacu mesinnya. Di sini dia pakai 4 silinder segaris 2488 cc ya, dibulatin lah 2500 cc ya. Tenaganya ini 184 horsepower dan torsinya 250 Nm. Dan kita lihat di sini di bagian kap mesinnya juga dalamnya udah dicat dan ada kap peredamnya. Tapi sayangnya ya, yang gue kecewain dari mobil ini, kap mesinnya belum hidrolik. Ini berat banget men ngangkatnya men. Tadi aja bukanya setengah mati loh. Karena bapak tidak nge-gym Ben. Bisa jadi ya. Di sini ada wajib sensor ABS-nya. Oke lah, kalau gitu kita lanjut ke bagian sampingnya guys. Tip. Sekarang kita bahas ke bagian sampingnya. Tapi ada yang kelewatan, ini wipernya udah frameless ya by the way. Udah frameless guys. Dan ini juga ada banyak yang tanya apa ini banyak-banyak kayak gini bentuknya. Silau. Ini namanya sensor-sensor ya. Untuk detailnya ya bisa di Google lah ya. Oke, sekarang kita balik ke bagian depannya, ke bagian samping maksudnya. Oke, sekarang kita ke bagian kaki-kakinya, itu bannya. Bannya ini profilnya ada 235, 45, R19. Untuk peleknya juga R19. Dan aslinya peleknya ini warnanya silver ya, silver dove gitu. Tapi udah dicat sama yang punya jadi hitam glossy gini. Dan juga untuk remnya ya. Untuk remnya ini dia sudah cakram empat-empatnya. Jadi mungkin more safety lah. Oke gitu aja. Kita lanjut ke bagian agak sampingnya sini. Ini spionnya udah elektrik auto retract. Dan anehnya kalau mobil-mobil biasa ya, kalau lampu sennya ini kan biasanya di sini. Kalau dia di sini agak keselip gitu. Dan juga bagian pilarnya ini udah ada chrome-chrome-nya. Di tengah-tengahnya ini warna piano black. Lumayan elegan ya zamannya. Apalagi ya? Kita bahas ke bagian belakangnya aja deh. Oh ya, udah ada sunroof ya by the way. Oke, kita balik ke belakang sini. Lampu belakangnya ini masih bohlam semua ya, tapi ada satu nih lampu mundurnya udah diganti jadi LED. Ini lampu rem sama lampu belakangnya udah masih bohlam, dan juga lampu sennya masih bohlam. Di sini ada list chrome-nya, lumayan bagus untuk permanis ya. Dan ditambah terang lip sama yang punya. Oh iya, di sini juga kaca belakangnya udah pakai rear defogger ya. Jadi nggak usah pakai wiper lagi.
Dan di sini juga ada sensor parkir, ada reflektor, dan juga knalpotnya di sini udah dual muffler ya. Modelnya lumayan bagus. Biasanya kan kalau yang biasa-biasa kan pakai single muffler ya. Kalau ini dual muffler kelihatan kayak lebih sporty gitu lah. Oke, sekarang kita ke bagian bagasinya. Kita buka. Bagian bagasinya malah lebih enteng bukanya daripada kap mesinnya. Oke, di sini bagasinya cukup luas, khas sedan ya. Terawat, rapi, bersih. Nah, ini juga ada pelipatannya untuk jok belakangnya. Kalau masih kurang space-nya, ini pelipatannya 50-50. Nice. Kita tutup lagi. Iya lupa. Ini Hampir. ada kamera mundurnya guys. Oke, gitu aja. Kita ke bagian interior. Let's go. Oke, kita sudah di interiornya. Pertama kita bahas di pintunya dulu ini ya. Nah, di sini ada cup holder. Di sini ada semuanya, retract kaca udah auto semua. Dan juga pinggir-pinggirnya ini udah soft touch. Ini ada kulit jahitan asli. Ini jahitannya uniknya. Dia dua warna, agak mempercantik juga warnanya, jadi atas hitam bawahnya merah, ada list chrome-nya, handle-nya juga ada chrome. Sekarang kita ke fitur-fiturnya aja nih. Di sini ada banyak tombol ya, ada i-stop, off, traction control maksudnya, RPM, AFS off, sama auto parking. Tapi bohong. Kita sudah di bagian setirnya ini kulit, tapi udah dipakai cover sama yang punya. Ini juga ada tombol-tombolnya ya. Ini ada cruise control, bisa di set on off. Ini untuk audio naik turun, untuk next, untuk mute. Di belakangnya ada untuk lampu ya, lampu sama sennya. Lampunya ini udah bisa auto lightnya. Wipernya juga udah bisa auto. Untuk speedometernya dia masih pakai yang model jarum sayangnya. Untuk segini ya belum ada yang model digital ya. Oke, di bagian setir ini guys, yang gue suka dia udah bisa teleskopik sama tilt. Udah gitu aja. Terus juga joknya udah elektrik. Memori setnya ada 2, sayangnya berkurang. Di generasi sebelumnya memori setnya ada 3. Dan juga di sini ada setting untuk senderan, maju mundur, sama lumbar support. 2000 years later. Kita ke AC dulu. AC-nya di sini dia udah dual zone. Di sini ada arah semburannya kemana, modenya apa. Di sini ada sensor parkir ya. Ya maaf kan ada di receh. Oke, kita sekarang ke audionya. Audionya ini dia pakai aftermarket ya. Ada Kenwood di sini. Udah bisa Bluetooth. Untuk speakernya sih udah bagus ya, Dim. Speakernya pakai embel-embel Bose. Jadi dia depan belakang dan sampai tengah juga ada speakernya. Terus kita bahas rem tangannya. Rem tangannya juga masih yang model mechanical, jadi harus pakai otot nariknya. Dan modelnya ya kayak biasa lah, shifternya kayak gini. Ini model piano black sama chrome, kelihatan mewah. Ada cup holder 2 di sini, pakai karet di sini, ditambahin sama yang punya. Ini untuk alat penyimpanan, Dan ini sayangnya dia kalau sama akord, bedanya kalau akord dia kasih penyimpanannya ada 2 arah. Kalau ini sayang cuma 1 arah tuh, dibuka. Ini dong misalnya. Oke. Ini juga dashboardnya full soft touch. Jadi udah frasa premiumnya. Di sini udah ada Dynat View, spion tengahnya. Paling penting sunroof. Sunroofnya udah elektrik bukanya. Untuk lampu bacanya, di sini dia udah pakai mode LED diganti sama yang punya. Kalau yang asli dia masih bawa yang biasa. Untuk sun visor, ya ini juga kita buka, lampunya hidup sendiri. Kacanya juga lumayan gede,
cocok lah kalau untuk ibu-ibu kalau mau kondangan kan tak make upan tuh di mobil. Nah, ini cocok. Oke, kalau gitu kita ke bagian belakang. Let's go. Oke, sekarang gue sudah di bagian belakangnya. Untuk posisi duduknya lumayan nyaman ya, tapi ini dia nggak bisa di retract lagi, udah kayak gini udah fix. Untuk posisi berkendara gue, legroomnya udah cukup lebar. Headroomnya apalagi untuk gua yang tingginya 173 174 kata orang Indonesia, udah nyaman banget duduk di sini. Dan ini hand gripnya udah retract juga ya. Nah, apalagi ya? Ini AC. Di sini ada AC belakangnya. Ya, tapi kita nggak bisa atur dari belakang, aturnya dari depan. Udah dual zone, tapi harus atur di depan. Aneh emang. Oke, kita ke belakang sini. Dia sudah ada armrestnya ada 2 cup holder, lumayan empuk armrestnya, enak ini untuk jalan jauh sambil ngopi loh. Yoi. Di sini joknya juga dia sudah ada isofixnya ya, ininya belakangnya isofix sini sama di sini. Di belakangnya juga ada speaker 2, jauh banget tuh. Sekarang kita selanjutnya bakal bahas driving experience. Nanti yang bahas bukan gua tapi yang punya mobilnya. Oke deh, let's go. Oke guys, tadi kita sudah ngebahas semua yang udah dibahas oleh temen gua. Interior eksterior udah dijelasin semua pokoknya sama dia secara detail dan lengkap lah pokoknya. Karena gua kadang kurang tahu mesin tuh guys ya. Tapi ini jadi saya ini langsung aja kita udah di driving experience-nya. Jadi kita udah di posisi nyetirnya. Kalau menurut gue secara pribadi sih emang ya lumayan enak ya kalau untuk tahun segini. Dan emang kalau dari mobil lain setirnya agak lebih berat dari yang biasanya guys. Karena kalau waktu itu di review sebelumnya itu ada Honda Accord pernah gue review, itu setirnya kalau menurut gue itu enteng, jadi benar-benar enteng buat kita ke kiri ke kanan. Tapi kalau ini bedanya berat, lebih berat guys dari setirnya. Dan kalau menurut gue lebih stabil. Tapi kalau kayak tenaga menurut gue sama sih guys, karena CC-nya juga sama, mereka juga sekelas juga. Oh ya, sama Camry juga sekelas BTW. Jadi Camry, Accord dan Mazda 6 ini jadi tergantung tahunnya aja, tergantung tahunnya mereka ini semua sekelas, satu kelas sedan yang satu kelas. Dan menurut gua fiturnya semua tadi udah dijelasin. Kalau menurut di jalannya sih menurut gua enak ya, tapi kalau buat kebut-kebutan nggak tahu nih, nggak pernah soalnya. Meanwhile, Wow, nah guys gitu guys, sempat ini gua rem sorry karena depan ada polisi tidur saya guys. Dan seperti udah dijelasin teman gua tadi, ada ya teknologi iLook, maksudnya iStop. Jadi dia akan mesin kita akan langsung mati otomatis kalau kita netral. Jadi ini menghemat energi banget kalau buat kita di perempatan gitu guys ya. Oke, tapi mungkin yang ada yang gak gue kurang sukain di bagian pilar A-nya yang di depan ini, dia mungkin agak sedikit lebih tebel ya. Jadi kalau kita ngelihat ke kanan kalau ada motor nyebrang kadang suka kelihatan karena agak tebel. Kecuali ininya tipis, enak. Kalau tipis kita bisa ngelihat, tidak terlalu menghalangi. Ya mungkin itu aja sih, kalau lainnya so far aman semua. Mesin dan lain-lain gue masih suka. Dan mungkin kalau Mazda banyak orang protes tentang spare partnya ya, agak inden atau lama. Tapi menurut gue sebenarnya sama-sama aja sih guys. Karena semua tergantung perawatan kita kan. Kalau kita hati-hati ya aman, kita nggak perlu banyak ganti spare partnya. Apalagi kalau mobilnya aman. Jadi itu aja guys mungkin untuk video kali ini. Kita langsung ke bagian closing, maaf banget. Kalau bisa untuk kedepannya kita akan lebih sering-sering dan rutin mengupload. Jadi langsung komen aja di bawah yang mau request konten atau apa review yang mau kita review berikutnya, mobil apa atau barang apa, langsung aja komen di bawah. Dan nanti di kedepannya nggak cuma review aja, banyak sekali konten-konten di channel gue yang nanti bakal gue jalanin. Ada gaming, review, dan lain-lain. Oke, pokoknya thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue di sini dan Instagram kawan gue di sini. Jadi gue taruh di sini dan di deskripsi gue taruh juga. Oke? Kalau gitu, thank you so much buat semua yang udah nonton. See you in the next video and bye bye.